Dalam kesulitan, dalam tekanan hidup, sekalipun kita harus bisa bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Karena saat Tuhan izinkan hal itu terjadi pada kita, tentunya Tuhan punya maksud dan Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita binasa dalam kesulitan tersebut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bersukacitalah. Nasihat terakhir Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi adalah supaya mereka tetap bersukacita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat ini terlihat sepertinya singkat. Tetapi dua kali Paulus mengatakan dengan tegas, bersukacitalah. Bersukacitalah. Artinya, dalam segala situasi ataupun kondisi hidup kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dalam kesulitan, dalam tekanan hidup, sekalipun kita harus bisa bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Karena saat Tuhan izinkan hal itu terjadi pada kita, tentunya Tuhan punya maksud dan Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita binasa dalam kesulitan tersebut. Ada pemeliharaan Tuhan melalui tangannya yang kuat. Kita akan diangkat dari pergumulan hidup kita. Dan Tuhan sudah merencanakan suatu kebaikan untuk kita melalui perkara-perkara tersebut. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Persoalan atau tekanan hidup yang kita hadapi itu membuat kita menjadi khawatir. Hati-hatilah. Ayat ini mengingatkan kita supaya kita tidak khawatir. Solusinya adalah sampaikan dan nyatakanlah kepada Allah kita dengan doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Itulah tanda kalau kita adalah orang yang beriman. Kita adalah orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Kita lanjutkan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mungkin masalah kita belum selesai, tetapi di dalam ayat ini dikatakan, damai sejahtera Allah yang tidak dapat diselami oleh akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan itulah yang membuat kita tidak lagi khawatir. Meskipun masalah yang kita hadapi itu bertubi-tubi dan begitu berat menghantam hidup kita. Ingatlah nasihat firman Tuhan ini. Nasihat firman Tuhan melalui Rasul Paulus untuk kita ini. Supaya kita tetap bersukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini dengan judul bersukacitalah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Bapa kalau kami bisa merenungkan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan yang terus menasihati kita untuk tetap bersukacita di dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan kami ya Bapa.
bukan hanya di dalam ketenangan, bukan hanya di dalam kesukaan, tetapi sekalipun kami menghadapi mara bahaya ataupun masalah di dalam kehidupan kami, firman Tuhan mengingatkan kami untuk tetap bersuka cita. Karena damai sejahtera Allah telah Engkau berikan bagi kami. Dan kami tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan, ketika Engkau mengizinkan masalah dalam hidup kami ada atau kami harus hadapi, Tuhan sedang merencanakan yang terbaik untuk hidup kami. Dan Engkau tidak akan melepaskan kami dan membiarkan kami jatuh tergeletak. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kebaikan Engkau ya Bapa. Atas segala berkat yang Tuhan terus berkati kepada kami semuanya. Dan biarlah hari demi hari kami dapat hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You.